Shalom semua keluarga Indonesia. Bersyukur di saat ini bisa bertemu untuk pertama kalinya di edisi perdana apa yang disebut Mimbar Kebangsaan. Terima kasih untuk seluruh tim Mimbar Kebangsaan dan juga BMTV yang sudah menyediakan waktu, tempat, tenaga, pikiran untuk menyiapkan semuanya ini. Ya, saya Pendeta Hani Setiawan dari Kota Solo, dari keluarga Solo. Saat ini bersyukur karena memiliki waktu dan kesempatan untuk membagikan yang Tuhan taruh di hati saya. Dan bagi saya pribadi, edisi perdana ini sangat personal. Kenapa? Pas ulang tahun saya. Jadi memang ini hadiah ulang tahun yang terbaik bagi saya di umur yang tidak muda lagi, tapi ya sudah mulai menua. Ya, saya berumur 52 tahun, tepat 23 Desember 2023. Dan dalam umur yang sudah setengah matang ataupun mungkin agak matang sekali ya, itu terjadi kegelisahan dalam diri saya ya. Kegelisahan bukan kegelisahan yang jelek menurut saya, karena setiap kali kegelisahan ini muncul pasti ada panggilan Tuhan. Sepanjang 38 tahun saya melayani Tuhan, sehingga saya mengusulkan kepada tim, saya kok kepingin berbagi hidup saya gitu. Tapi bukan dengan model Bible study, bukan dalam bentuk KKR, bukan dalam bentuk konferensi, tapi berbagi hati dalam bentuk mimbar. Tapi mimbarnya bukan sekedar mimbar gereja lokal biasa ataupun podcast gitu, tapi sebuah mimbar yang berbeda. Maka lahirlah kalimat ini, mimbar kebangsaan. Suatu mimbar ya untuk berbagi hatinya Tuhan bagi bangsa ini. Dalam 38 tahun sebagai anak Tuhan ya, sejak dibaptis, saya ngitungnya saya dibaptis, dan setahun sebelum saya dibaptis keluarga kami mulai mengenal Tuhan Yesus Kristus. Berarti 2024 tahun depan itu sudah 40 tahun. Kalau kita ngitung dari sudut mengenal, mulai mengerti, bahkan sebetulnya jauh sebelum itu kita cuma secara formal hampir 40 tahun mengikut Tuhan. Bisa dibayangkan hampir 40 tahun ini Tuhan bersama dengan saya. Ya, bersama dengan saya berjalan, beriring, dan setiap kali, setiap waktu ada kegelisahan yang muncul. Ya, kegelisahan tentang tidak cukupnya saya cuma jadi usher, saya cuma jadi worship leader, saya selalu ada di gereja setiap hari Minggu, setiap kali saya berkhotbah di sel-sel group, di pemuda, di remaja, hampir semua saya lakukan. Main musik, ngajari musik. Yang tidak pernah saya lakukan cuma menari, menari tamborin ya. Tetapi itu pun hari-hari ini saya jadi menari secara profetis, menari di setiap kali ada pertemuan, doa, penyembahan, rasa menari pun ada. Jadi hampir semua saya lakukan apa yang disebut aktivitas gereja itu. Tapi di umur saya ini, di ulang tahun saya ini, saya juga merasa gelisah. Apakah saya sudah cukup untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan saya? Hati saya gelisah melihat bangsa. Hati saya gelisah untuk melihat apa yang terjadi di pulau-pulau, di suku-suku, di kota-kota, di provinsi-provinsi. Kalau untuk pribadi, saya mengerti pelayanan saya diberkati dengan jalan Tuhan, melihat anak-anak bertumbuh, anak-anak jasmani, anak-anak rohani. Bukan hanya 1, 2, tapi puluhan, bahkan saya mulai melihat buahnya ratusan orang mulai berkhotbah dengan pesan yang sama, Indonesia yang baru di mana-mana. Dan hati saya gembira melihat anak-anak sekolah minggu bergerak bagi Tuhan, anak-anak remaja, anak-anak pemuda, pebisnis muda bergerak untuk bangsa ini. Hati saya full, I don't have any regret. Tidak ada penyesalan sama sekali. Tapi entah kenapa hati saya masih gelisah. Seperti Tuhan katakan, I want more. I want more. I want more. Aku ingin lebih. Itulah latar belakang pribadi saya. Mengapa mimbar kebangsaan ini ada? Ya, mimbar kebangsaan ini ada memang awalnya dari saya pribadi, tapi kemudian menjadi satu tim. Nanti harapannya bukan cuma saya, tapi hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah, para revivalist yang betul-betul punya hati untuk bangsa ini. Mari kita
ajak semua untuk berdiri di mimbar kebangsaan ini. Kita keluar dari mimbar-mimbar gereja lokal kita, tapi kita mulai berdiri bagi bangsa ini. From revival to transformation. Bagaimana kebangunan rohani pribadi, kebangunan rohani komunitas kita akan membawa kepada transformasi untuk bangsa ini. Dan bersyukur, ya, ada satu perjalanan iman khusus yang hendak saya mau sharekan di awal mimbar kebangsaan ini, yaitu suatu frasa yang Tuhan kasih di tahun 2010 tepatnya, 13 tahun yang lalu. Ya, saya diberi Tuhan kata itu secara clear, tapi sebetulnya pergumulannya jauh lebih dari itu. Ya, jauh panjang dari 13 tahun, tapi saya harus meng-highlight tahun 2010. Ketika kita dapat pesan birthing a nation, melahirkan sebuah bangsa, pada waktu itu ada istilah, ada frasa yang Tuhan beri ke komunitas, ke keluarga kita yang di kota Solo, yaitu istilah Indonesia Baru. Jadi bagi kami kata Indonesia Baru itu sangat personal, bagi saya pribadi super personal. Karena saya trace back kata Indonesia Baru itu ketika selama 7 tahun. Saya dari 1996, dari 1996 sampai 2003 saya tinggal di Boston, United States, ya. Di situ saya tinggal di tempat yang namanya New England, Inggris Baru, ya. Dengan kode nomor 617, ya. Saya selalu ingat itu, Massachusetts 617. Saya tinggal di sana 7 tahun. Saya banyak berkumpul di satu gereja kuno yang namanya Park Street Church, tempat Boston Common. Saya tidak menyadari bahwa tempat itu adalah tempat yang sangat historik. Di tempat Boston Tea Party, tempat di mana Amerika dilahirkan, the birth of United States. Dan kata Inggris Baru itu saya lacak, kenapa New England? Apa arti new di sini? Ya, ternyata setelah saya pelajari, Amerika lahir dari orang-orang Puritan yang lari atau bermigrasi dari England, dari Anglikan, kemudian pergi jauh ke Amerika, ke daerah sana. Saya tidak akan menerangkan latar belakangnya, tapi saya dikasih Tuhan satu kalimat bahwa Indonesia yang baru akan lahir seperti Inggris yang baru. Itu personal bagi saya, very very personal. Karena ini subjektif dan personal, saya tidak mengharapkan atau semua orang itu menjadi pengalaman semua orang. Tapi saya cuma mau share di awal ini bahwa it come from that, lahir dari situ. Bahwa itu semua ada sesuatu yang Tuhan taruh. Dan bagi teman-teman gereja lama saya yang saya mungkin bisa sebutkan, ya, saya menyapa juga, saya diberkati dengan satu gereja yang luar biasa di kota Solo, Gereja PT Injil Sepenuh Kepunton. Almarhum Pendeta Yahya Setiawan adalah gembala saya, bapak rohani saya yang membaptis saya. Di situ bersama teman-teman setiap kali kami membuat lagu-lagu baru, lagu tentang Indonesia itu selalu menyentuh, bahkan kita membuat lagu-lagu sendiri. Ya, lagu-lagu kalau kita nyanyikan mesti menangis tentang Indonesia itu. Entah kenapa, ya, entah kenapa saya selalu menangis ketika mendengar Indonesia itu. Itu perjalanan iman. Pertama-tama saya tidak menyadari, kemudian saya merilis bersama keluarga gereja yang sekarang ada di Solo Baru. Ya, di gereja itu saya juga bikin lagu-lagu baru. Kembali soal Indonesia. Yesus sayang semua, segala suku bangsa. Ya. Saatnya kita bergandeng tangan untuk Indonesia yang baru. Itu belum mengerti, belum dalam satu format yang saya mengerti secara rasio. Hanya seperti dituntun Tuhan seperti itu. Tuntunan. Ya. Sekali lagi ini very personal, ini kesaksian, ini hati saya. Dan saya percaya setelah 38 tahun sampai 40 tahun ini, ternyata dalam perjalanannya banyak orang-orang yang terpanggil seperti itu. Sekarang saya menyadari apa arti perjuangan para pahlawan sebelum 45. Ya, enak aja kan berdagang dengan Belanda atau gimana. Tetapi ada orang-orang yang gelisah dengan keadaan, gelisah dengan suasana, dan akhirnya terpanggil dengan itu. Dan orang-orang ini adalah orang-orang penerobos, pionir. Siapa orang-orang ini? Out of nowhere, orang-orang biasa, dimanapun orang-orang ini akan muncul di musim yang tepat, di saat yang tepat, ketika Tuhan akan melakukan sesuatu, Tuhan akan panggil orang-orangnya. Amin. Ya, Tuhan akan panggil orang-orang itu, dan saya percaya
hari-hari ini 2023 Tuhan sedang memanggil orang-orang itu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tulang-tulang kering itu yang mendengar suara panggilan itu, tiba-tiba di malam-malam hari, di pagi hari, di siang hari, kegelisahan itu akan muncul. Bangkit. Yang dalam bahasa suku Kelapit, ini adalah suku di mana membangkitkan kebangunan rohani di Miri Bario mendapat pesan yang sama. Tui, bangkit, bangun. Dan kemarin beberapa waktu bersama dengan jaringan doa nasional Full Gospel juga kita mendapat pesan yang sama. Awake, the sleeping giant. Bangkit, bangkit. Ini waktunya gereja Tuhan bangkit. Sebab itu dari beberapa banyak kelompok, keluarga, streams, saya percaya bahwa ini waktunya kebangkitan Tuhan. Ini waktunya gereja Tuhan, tubuh Kristus untuk bangkit. Kita melupakan bukan meleburkan. Perhatikan kalimat saya. Kita melupakan bukan meleburkan tembok-tembok denominasi. Bukan meleburkan, tapi melupakan bahwa itu ada tembok. Setiap denominasi punya mandatnya sendiri. Setiap kelompok punya pesannya masing-masing. It's okay. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang sama. Kita punya kepala yang sama. Kita makan tubuh yang sama. Kita minum darah Yesus yang sama. Kita satu tubuh, kita tidak boleh dipecah-pecahkan. Ini waktunya eklesia di Indonesia untuk mengambil posisinya. Sebab itulah mimbar kebangsaan ini ada. Harapan saya bisa secara rutin menyampaikan isi hati Tuhan dalam beberapa saat ini sampai 2024. Di 2024 bukan hanya Indonesia yang akan mengadakan pemilu, tapi puluhan negara yang lain. Di Eropa ada beberapa negara yang akan mengadakan pemilihan anggota DPR-nya. Di India akan memilih bersama dengan Indonesia, Pakistan. Sebelum Indonesia ada Taiwan dan Bangladesh. Amerika akan memilih, Rusia akan memilih, bahkan setahu saya Ukraine akan memilih. Bisa dibayangkan kalau 2024 bukan hanya Indonesia, tapi bangsa-bangsa yang hampir separuh penduduk dunia akan mengalami global political change yang saya sebut, perubahan politis secara global. Bagaimana kalau titik-titik kepimpinan ini tidak ditempati oleh orang-orang yang tepat? Tidak ditempati oleh pemimpin-pemimpin yang mempunyai hati untuk kemanusiaan. Maka kita at the brink, kita ada di satu titik perang dunia ketiga. Bukan nubuatan, sudah analisis. Ini bukan nubuatan, ya. Bukan suatu suara kenabian yang penerawangan. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Setelah COVID selesai, Afghanistan, Amerika diambil. Kita sudah prediksi akan ada perang, maka Rusia sudah berperang dengan Ukraine. Dan beberapa saat kita melihat Palestina dan Israel sebagai the clock on the world sedang digoncang juga. Sudah bayangkan, dalam pemilihan yang terbesar dalam peradaban umat manusia 2024 terjadi dua perang yang sangat besar, dan Rusia dan Amerika dan bahkan Cina itu menjadi bagian di dalamnya. Sesuatu yang sangat signifikan sedang terjadi di 2024. Dan saya percaya 2023 kita gereja Tuhan sudah disiapkan sebagai eklesia di meja Tuhan, Father's Table. Sudah disiapkan Tuhan, dan Tuhan katakan, aku sudah menyiapkan gerejaku for such time as this. Untuk waktu seperti ini. Matius 25 ayat 6 mengatakan ada suara di tengah malam yang membangunkan 10 gadis itu. Ada 5 gadis yang bodoh, ada 5 gadis yang pandai. Betul? Tapi 10-10-nya tidur. Bukan cuma yang bodoh yang tidur, tapi yang pandai pun, yang bijaksana pun tidur. Kita bukan bagian hamba-hamba Tuhan, para penjaga, pendoa-pendoa, pengajar-pengajar, guru-guru, dosen-dosen, ahli-ahli teologi, scholar, penginjil. Kita bukan orang-orang yang tidur itu. Kita harus menjadi the voice, suara untuk membangunkan gerejanya. Ini waktunya kita menjadi suara itu, the voice at midnight. Saya panggil dan saya berdoa, suara-suara itu bangkit semua, ada di mana-mana. Dan saya berdoa ketika sudah menangkap ini, ada hati yang bisa saudara tangkap dengan hati saudara. Dan ada analisis, mungkin analisis rasio, kenapa seperti ini secara teologis, secara rasional, dan secara
praktikal bisa kita. Yang saya sebutkan the heart, the head, and the hand. Ini waktunya kita renewing mind, transforming heart, changing life. Sebab itu mimbar kebangsaan ini diharapkan bisa mengubah hati, mengubah pikiran, dan mengubah setiap perilaku kita, sehingga kita tidak hanya berjalan untuk setiap ministry kita masing-masing, kita tidak berjalan untuk gereja masing-masing, tetapi kita berjalan untuk NKRI. Sebagai orang-orang yang ada di Indonesia ini, kita cintai bangsa ini. Oleh sebab itu kita mau belajar untuk mengerti dengan tagline memuridkan bangsa, membangun keluarga. Itulah harapan kita sama-sama. Kita mau memuridkan bangsa, discipling the nation. Bagaimana kita memuridkan? Kita adalah garam dan terang. Kita hanya bisa menceritakan kebenaran dari firman Tuhan. Hanya itu. Satu-satunya pegangan kita, dan Roh Kudus sendiri yang akan menuntun kita. Cukup. Kita tidak mendapatkan kebenaran itu dari luar. Kita tidak mendapatkan kebenaran itu dari sosmed. Kita tidak mendapat kebenaran itu dari TikTok, Twitter, sebagai platform-platform yang berisi framing politik, framing sosial, framing marketing, ya. Tapi kita harus mengerti dari sudut pandang kebenaran. Itu namanya memuridkan. Tetapi di dalam kita memuridkan, kadang-kadang kita belum sepikir. Masih banyak teologi yang berbeda, masih banyak analisa yang berbeda. Apalagi di tahun-tahun pemilu seperti ini, ada pemilihan calon yang berbeda. Bagaimana kita menyikapinya? Inilah gunanya mimbar kebangsaan. Sebelum ada pesan-pesan yang lain, saya mau disclaimer untuk kita sama. Apapun pilihan saudara, apapun pilihan kita, gereja Tuhan tidak boleh terpecah. Yang sepakat katakan amin. Apapun pilihan kita, gereja Tuhan itu cuma satu. Tubuh Kristus tidak bisa dipecah-pecah. Kita harus satu hati. Kita harus satu hati. Ketika kita berbeda pilihan, ketika kita berbeda pikiran, saatnya kita duduk bersama dan berdoa kembali. Tuhan maunya apa? Bukan apa ya saya mau. Bukan apa yang engkau mau. Bukan analisa. Oh lebih baik ini, lebih baik itu, lebih baik ini. Bukan lebih baik kata siapa. Itu adalah political science. Kita tidak sedang menganalisis elektoral. Elektoral kita jelas. Elektoral kita apa? Yesus maunya apa? Tuhan maunya apa? What is the kingdom agenda for Indonesia? Apakah agenda kerajaan itu bagi Tuhan? Sebab itu saat ini kita melihat ada banyak anak-anak Tuhan yang mulai masuk di politik. Bahkan mulai ada di parpol, ya nama-nama yang kita sering lihat di medsos itu kebanyakan nama Kristen. Ya, bahkan di beberapa media ada beberapa jabatan di wakil menteri itu semua Kristen, saudara. Bayangkan, kekristenan orang-orang Kristen itu sudah mulai berkiprah di Indonesia. Apakah itu hal jelek? Very good. Itu hal yang sangat-sangat baik dan mulia. Anak-anak Tuhan mulai antusias untuk membangun negeri ini. Dan itu luar biasa. Tetapi kita tidak bisa ada di politik ataupun kita tidak bisa bersuara politik seperti orang lain. Kenapa? Kita juga warga negara kerajaan. Maka kita harus mengerti apa sih sebetulnya Kristen politik. Nah ini menjadi dikotomi yang sangat tajam sebetulnya dalam gereja Tuhan. Terutama dari kelompok Kristen seperti saya dan juga beberapa pemirsa mungkin penonton atau keluarga yang melihat ini. Ya karena kita setiap minggunya tidak pernah dikhotbahi tentang negara, tentang politik. Seakan-akan politik itu haram. Dalam kamusnya orang Kristen bahkan membicarakan tentang siapa yang mau dipilih gitu aja. Orang merasa gak nyaman gitu. Padahal seharusnya kalau ruangan ini gelap, yang salah itu bukan ruangannya. Tapi lilinnya tidak hidup, lampunya tidak nyala gitu. Kalau bangsa ini kebingungan, 30% pemilihnya itu masih bingung. Maka kebingungan ini siapa yang harus menjawab? Yesuslah jawaban. Kita harus percaya itu. Yesus itu jawaban bagi dunia. Kalau Yesus jawaban bagi dunia, maka tubuh Kristus itu adalah tangannya, mulutnya, kakinya. Kita adalah bagian dari solusi yang Tuhan sediakan untuk bangsa ini. Itu yang harus kita tangkap. Lalu apa sebetulnya perbedaan Kristen politik, istilahnya Kristen? Apakah kita kemudian semua berpolitik? Tentunya tidak. Kenapa? Ini penting sekali untuk kita sama-sama mulai menyadari. Di satu sisi hal yang luar biasa.
animo, semangat untuk berpolitik. Bahkan ketika pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan mungkin kita punya koridor di gereja hari Minggu untuk bicara politik. Jemaat kita, jemaat saya yakin saya juga, jemaat kita sangat ramai di media sosial gitu. Satu kali saya tanya, apa lebih penting mana, memilih presiden atau memilih suami istri gitu. Untuk memilih suami atau memilih istri, memilih jodoh, ada konseling-konseling, bagaimana workshop-workshop. Tapi untuk memilih presiden, hampir tidak ada. Memilih caleg, hampir tidak ada. Memilih parpol, hampir tidak ada. Ya ini bukan survei mendetail, tapi cuma survei sekitar aja. Hampir semua mengatakan memilih suami, memilih istri, itu sesuatu yang jauh lebih penting daripada memilih presiden. Saya katakan, kalau kamu salah milih istri, salah memilih suami, itu kamu yang masalah. Tapi kalau kita milih presiden, satu Indonesia masalah. Jadi secara amplifikasinya, memilih presiden itu jauh lebih penting sebetulnya dalam konteks itu. Jadi kenapa penting sekali kita mengerti ya bahwa pada dasarnya warga gereja sudah mulai berpolitik. Apakah itu berpolitik praktis? Like it or not, sosial media sudah hadir di kehidupan kita. Semua orang bisa bersuara. Biarpun pendetanya ngomong A, jemaatnya bisa ngomong B. Itu realitas yang harus kita tidak bisa berdiam diri, harus diajarkan. Karena Yesuslah jawaban. Sebab itu kita harus mengerti definisi, dan saya yakin ini dari sudut pandang saya pribadi juga kita bisa nanti kalau ada pertanyaan, ada sesuatu yang berbeda, tidak perlu marah. Oke? Tidak perlu menyerang. Kita diskusikan bersama. Tujuan mimbar kebangsaan ini membangun keluarga, bukan memecah keluarga. Kalau ada perbedaan, itu didiskusikan. Kalau ada perbedaan, itu dibicarakan. Tetapi jangan berdiam. Diam bukan pilihan. Harus dibicarakan, harus dibagikan. Menurut kamu, Tuhan taruh apa di hatimu? Firman Tuhan berkata apa tentang keadaan ini semua? Itu kenapa penting. Secara singkat ya, kita akan lihat bahwa apa sebetulnya Kristen politik itu. Sebetulnya ada beberapa podcast, biarpun bukan podcast Kristen, tetapi menurut saya sangat mewakili apa yang juga saya tulis di blog saya, hanistiawan.com, tentang bangkitnya Kristen politik di Indonesia. Bagi orang Kristen politik, menang dan kalah itu tujuan. Oke? Menang dan kalah itu suatu tujuan. Bagi orang yang berpolitik secara Kristen, jadi ada perbedaan Kristen politik atau berpolitik secara Kristen. Itu berbeda. Kalau berpolitik secara Kristen, tujuannya bukan menang kalah. Nah ini agak sulit dipahami, benar atau salah gitu. Jadi orang Kristen tidak mungkin melakukan yang salah biarpun itu bisa menang. Saya ulang ya, orang Kristen tidak mungkin bisa melakukan yang salah demi kepentingan menang. By all means itu tidak ada dalam etika Kristen. Tidak ada. Dalam kebenaran kekristenan itu tidak ada. Kalau itu mau dilanggar ya monggo aja. Jadi Robin Hood mencuri untuk memberkati itu tidak ada. Tidak bisa diterima. Sebagai pemikir rohani, sebagai hamba Tuhan, saya harus mengatakan tidak bisa. Jadi pemilihannya jelas. Lalu bagaimana? Kita lihat dua pemikiran dalam Roma 13 ayat 1-4, itu yang paling terkenal. Dikatakan, saya bacakan sebentar ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Perhatikan itu. Kalau kita berbuat baik, tidak perlu takut. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Kristen itu domba-domba dalam semua pemerintahan. Surat Roma ini ditulis oleh Paulus dalam kondisi pemerintahan Nero yang sangat jahat. Tetapi tidak ada himbauan sama sekali untuk berontak. Tidak ada himbauan sama sekali untuk menghina pemerintah. Tidak ada himbauan sama sekali untuk melawan pemerintah. Tetapi juga tidak ada himbauan untuk takut akan pemerintah.
Jadi memang paradoks kekristenan. Di satu sisi kita tidak boleh menyerang, tapi di satu sisi kita tidak boleh takut. Dan itu dikatakan yang sama oleh Petrus. Ketika Petrus menulis surat kepada pendatang-pendatang orang Kristen yang tersebar setelah Pentakosta, akan tersebar itu di mana-mana. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17, saya cuma baca singkat ya di situ. 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai 17, tunduklah karena Allah karena semua lembaga manusia. Karena Allah, bukan karena pemerintah. Kita tunduk karena Allah. Allah di atas semuanya, baik kepada raja sebagai pemimpin kekuasaan yang tertinggi maupun pada wali-wali, kepada gubernur, wali kota, kepada RT, kepada RW, kepada kelurahan. Kita itu adalah orang-orang yang hormat, honoring government, berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan demikian berbuat kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Perhatikan ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka. Perhatikan. Ini juga dalam pemerintahan yang sulit loh. Biarpun kita menghormati pemerintah, meskipun kita adalah domba-domba, bukan anarkis, gampangnya seperti itu, ya. Tapi kita bukan orang-orang yang berdiam. Amin. Kita orang merdeka. Jadi kalau ada constraint, ada suatu halangan untuk kita mengutarakan masalah, mengutarakan isi hati, something is wrong. Sebab itu kita mendukung demokrasi, kita mendukung freedom and liberty untuk menyampaikan isi hati. Tidak boleh dicegah, tetapi dengan sopan, tetapi dengan apa? Dengan etika, tetapi dengan apa? Dengan hati yang dari Tuhan. Bukan untuk mencari kepentingan sendiri. Dan itu dikatakan dengan sangat bagus oleh Petrus. Bayangkan, Petrus dan Paulus ini dua soko guru ya, yang ngomong yang sama. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan. Siapa menurut konteks ini yang menyalahgunakan kemerdekaan? Konteks ini ngomong tentang pemerintahan. Pemerintah waktu itu menyalahgunakan kemerdekaan. Itu pun tetap harus dihormati. Bayangkan, betapa luar biasanya etika Kristen itu. Kita ditempatkan di tempat yang paling gelap pun kita akan bersinar terang. Kita ditempatkan di titik-titik yang sangat sulit pun itu akan menjadi garam dan terang untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sebab itu sebelum saya lanjutkan di ayat yang 17 yang luar biasa, saya mau katakan kepada yang mendengar hal ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sebagai orang Ngetik, kalau engkau percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku berdoa bangkit dan hiduplah sebagai hamba Allah untuk bangsa ini. Saya ulang sekali lagi, takut sama Tuhan, hormati Raja. Ini hanya Kristen ini luar biasa, betul kan? Dengan Raja kita hormat, dengan pemerintah kita hormat, tapi takutnya bukan dengan pemerintah, takutnya sama Tuhan. Bisa ngerti perbedaannya, saudara? Perbedaannya adalah kita tetap menjaga iman, kita tetap menjaga etika kita tetap menjaga kebenaran berapapun harganya. Oke? Berapapun harganya, gereja Tuhan tidak boleh dibeli. Di dalam nama Tuhan Yesus, perkataan ini biarlah membangkitkan hati nurani kita. Berapapun harganya, gereja Tuhan tidak boleh dibeli. Oke, saya ulang sekali lagi. Berapapun harganya, gereja Tuhan tidak boleh dibeli. Karena kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Amin. Saya yakin kita bisa sehati dengan itu. Ya, kita bisa sehati bahkan sepikir dengan konsep ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan sekali lagi, ini bukan soal menang atau kalah, tetapi ini tentang benar atau salah. Saya akan bacakan satu ayat terakhir, tetapi penting sekali kita baca. Ayat ini sering dibacakan, terutama dari kelompok saya, ya, keluarga saya di Pentakosta Karismatik. I'm very Pentecostal, saya mengakui, saya sangat Pentakosta, saya sangat karismatik, ya. Saya sangat percaya tuntunan Roh Kudus, sekaligus saya percaya bahwa Alkitab ini harus dibaca secara rasional, dipelajari secara biblis dan teologis, dan betul-betul kita harus corporate discernment, mendengar satu dengan lain, belajar dari semua denominasi, belajar dari semua kakak-kakak, bapak-bapak rohani untuk menentukan pesan-pesan Tuhan, tuntunan kepada Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8 ini sering dibaca.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ayat ini dibacakan biasanya di 10 hari Pentakosta. Dibacakan untuk kebangunan rohani, dibacakan untuk membangkitkan semangat. Ayo jadi saksi Tuhan dalam konteks mencari jiwa. Betul kan ya? Saya ulang, dalam konteks mencari jiwa, evangelis. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat ayat yang ke-6, satu perikop di atasnya, konteks yang sederhana. Saya sendiri ketika mendapatkan pencerahan ini, iluminasi ini, hati saya tergetar. Karena saya lahir dengan grow up dengan Kisah Rasul 1 ayat 8. Saya sendiri melakukan altar call. Ini siapa mau dipenuhkan Roh Kudus? Siapa mau dibaptiskan Roh Kudus dalam tradisi Pentakosta? Berbahasa lidah, berbahasa roh, kemudian dijamah Tuhan. Dan sampai hari ini saya percaya itu. Don't get me wrong. Itu persoalan teologis, kalau mau tanya itu bisa beda dari mimbar kebangsaan ini. Tetapi kemudian ketika saya membaca lebih luas sebagai tanggung jawab teologi saya ya, untuk apa yang Tuhan sudah berikan secara akademis, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Perhatikan itu, memulihkan kerajaan bagi Israel. Jadi sebetulnya Kisah Rasul 1 ayat 8 itu adalah jawaban dari Kisah Rasul 1 ayat 6. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui kronos and kairos, masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Artinya apa? Orang-orang murid-murid pada waktu itu tanya, Tuhan, kapan pemulihan kerajaan bagi Israel? Perhatikan frasanya, bukan pemulihan Israel. Saya ulang sekali lagi, bukan pemulihan Israel, tetapi pemulihan kerajaan bagi Israel. Kapan pemulihan kerajaan bagi Israel? Kalau Israel ini diganti Indonesia, maka sebutannya adalah kapan pemulihan kerajaan bagi Indonesia. Kita diajarkan dalam doa Bapa kami, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. Kita berdoa kerajaanmu datang, kehendakmu jadi di Indonesia seperti di surga. Kapan Tuhan? Jawabannya adalah apa sudah? Kamu akan menerima kuasa. Artinya apa? Pemulihan kerajaan di bangsa ini, di bangsa-bangsa, bahkan pemulihan kerajaan di Israel bukan ditentukan oleh Tuhan in tanda kutip, tetapi kuasa itu, kuasa pemulihan itu, eksekusinya diberikan kepada tubuh Kristus, kepada saudara dan saya. Saudara dan saya adalah agen pemulihan bangsa ini, bukan secara politik, bukan secara ekonomi, sosial, budaya. Itu adalah agen-agen setiap orang sesuai panggilan masing-masing. Yang seringkali mandat budaya atau Seven Mountain, whatever it is. Tapi beyond itu kita semua adalah agen-agen pemulihan kerajaan bagi bangsa ini. Sebab itu melalui mimbar kebangsaan yang pertama ini, kita harus stop menjadi Kristen politik, tapi kita harus berpolitik secara Kristen. Kita stop untuk berpikir menang dan kalah, kita harus mulai berpikir benar dan salah. Dan ketika kita melihat dan kita beritakan ini, kalau saudara satu orang aja mendengar suara ini dan saudara percaya itu dan bisa merubah hati saudara, bagi saya sudah cukup menjadi hadiah ulang tahun yang terbaik. Satu orang itu akan mengubah Indonesia. Yunus suatu kali disuruh ke Niniwe, tapi dia tidak mau, karena dia tahu Niniwe bangsa yang ke Asyur itu bisa sampai menguliti orang, memotong tangan, memotong kepala. Asyur itu seperti kalajengking, jahat. Yunus takut, bimbang, khawatir. Dan ketika sampai Niniwe, diampuni. Yunus marah. Yunus 4 ayat 4, layak engkau marah? Sampai Tuhan ngomong sama Yunus, masakan aku tidak sayang Niniwe bangsa yang besar, yang tidak mengerti tangan kanan dan tangan kiri. Yunus, kamu harus mengasihi Niniwe. Indonesia ini bangsa yang besar. Saya mau berdoa di akhir dari sharing perdana ini, bangkit Yunus Nunus, beritakan ke Indonesia bangsa yang besar ini, jadi agen pemulihan. Apa yang harus kita beritakan? Jangan cuma menang dan kalah, tapi benar dan salah. Lakukan itu dengan hati nurani. Engkau akan melihat. Yang punya mata bisa melihat, yang punya telinga bisa mendengar, yang punya hati bisa percaya. Indonesia baru bukan sekedar Indonesia yang akan menjadi negara superpower. Bukan Indonesia yang kaya raya, bukan cuma soal duit dan mamon. Indonesia yang baru adalah Indonesia yang benar. Dan saya berani statement sebagai orang yang menggelontorkan
gerakan hidup benar lebih baik daripada hidup sukses. Saya mau beritahu di mimbar ini, Indonesia yang benar lebih baik daripada Indonesia yang sukses. Karena benar di mata Tuhan itu sudah sukses. Yang sepakat katakan amin. Saya akan berdoa untuk setiap dari kita. Di tempat masing-masing, taruh tangan di hati saudara. Dan kemudian taruh tangan di kepala saudara. Bergandeng tangan sama-sama. Bapa, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ubah hati kami Tuhan seperti hati Yesus. Supaya kami mengasihi bangsa ini. Mencintai bangsa ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti Engkau mengasihi Indonesia. Dan ubah cara pikir kami Tuhan. Kami tidak mau sekedar menang dan kalah. Kami mau tentang benar dan salah. Kami mau kebenaran-Mu itu Tuhan yang kami pilih. Dan hamba-Mu berdoa, rubah hati kami, rubah pikiran kami, sampai tangan kami Tuhan. Our heart, our head, and our hand mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dan hamba-Mu berdoa, semua tabir, will, seperti yang Tuhan katakan dalam Yesaya 25 ayat ke-6. Ada selubung itu di bangsa-bangsa. Hari ini 23 Desember 2023 dibuka Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, bahkan jutaan orang yang ada di internasional. Orang-orang Indonesia, seluruh WNI, matanya dibuka Tuhan. Hatinya dibuka Tuhan. Telinganya dibuka Tuhan. Bukan dengan cara manusia, tapi dengan cara Tuhan. Bangkit, bangkit, bangkit. Indonesia, now is your time. In Jesus' mighty name. Haleluya, haleluya, amin. Tumpah darah suci